Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan tebal perkerasan jalan, di mana jenis perkerasan jalan sendiri itu ada tiga. Yang pertama yaitu perkerasan lentur atau flexible pavement, yang kedua perkerasan kaku atau rigid pavement, yang ketiga composite pavement atau gabungan antara rigid dan flexible pavement. Perkerasan lentur di Indonesia masih banyak atau lebih banyak jalannya menggunakan perkerasan lentur atau perkerasan aspal, karena banyaknya anggapan atau pertimbangan bahwa perkerasan aspal ini tingkat kenyamanannya itu terasa sangat tinggi bagi pengguna jalan. Coba kalian rasakan saja ketika kalian mengendarai kendaraan bermotor atau mobil, ketika melewati jalan dengan perkerasan lentur atau perkerasan kaku, mana yang lebih enak? Pastinya dengan perkerasan lentur. Ini juga anggapan bahwa perkerasan lentur sangat menjadikan tingkat keselamatan bagi pengendara itu sangat tinggi. Pada perkerasan lentur di sini bahan yang digunakan yaitu aspal, salah satunya aspal. Aspal di sini digunakan sebagai perekat antara sirtu, sehingga sirtu itu saling menyatu dan menjadi kuat. Saya pernah melihat di internet ada aspal dengan menggunakan bahan dari plastik. Mungkin suatu saat nanti ketika aspal di bumi ini sudah habis, kita akan melakukan pengaspalan dengan plastik. Ini masih dalam proses penelitian. Ada juga yang menggunakan aspal di mana ya, kalau nggak salah di Surabaya. Aspalnya perkerasannya itu menggunakan perkerasan biopori, di mana perkerasan biopori itu ketika terjadi hujan tidak akan tergenang. Di sini tidak akan ada air, sehingga mengurangi tingkat kelicinan bagi para pengguna jalan. Selanjutnya kita ke struktur perkerasan lentur. Struktur perkerasan lentur umumnya terdiri dari lapis fondasi bawah subbase course dan lapis fondasi base course dan lapis permukaan surface course. Sedangkan susunan lapisan perkerasan terdiri dari tanah dasar, lapis fondasi bawah, lapis fondasi, dan lapis permukaan. Pada perencanaan tebal perkerasan lentur, ada beberapa metode yang digunakan dalam melakukan perhitungan tebal perkerasan lentur. Yang pertama metode AASTO, yang kedua metode Bina Marga, yang ketiga metode Nasra, dan yang keempat metode Rudnotz 29, yang kelima metode Aspal Institute. Tahapan perhitungan, nanti pada akhir ada soal, kita akan mengupas tuntas soal tersebut. Kita akan bahas soal tersebut dengan menggunakan tahapan perhitungan dari 1 sampai 10 ini. Selanjutnya yaitu perkerasan kaku. Perkerasan kaku atau beton semen merupakan konstruksi perkerasan dengan bahan baku agregat dan menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya, sehingga mempunyai tingkat kekakuan yang relatif cukup tinggi, khususnya bila dibandingkan dengan perkerasan aspal, perkerasan lentur, sehingga dikenal dan disebut sebagai perkerasan kaku atau rigid pavement. Perkerasan kaku cocok digunakan untuk jalan dengan volume lalu lintas tinggi yang didominasi oleh kendaraan berat, seperti di pintu tol, jalan yang melayani kendaraan berat yang melintasi dengan kecepatan rendah, atau di daerah jalan keluar atau jalan masuk ke jalan yang berkecepatan tinggi yang didominasi oleh kendaraan berat. Mungkin kalian pada semester sebelumnya sudah mempelajari tentang mata kuliah teknologi bahan. Di sana kita pernah belajar tentang MIG design, di mana pada saat itu kita merencanakan kuat tekan beton silinder. Kita membuatnya dengan
bentuk silinder dengan FC prime 30 MPa dan umur rencana 28 hari. Pada proses MIG design kita dapat menghitung berapa jumlah proporsi agregat halus yang dipakai, agregat kasar yang dipakai, agregat jumlah air dan jumlah pasir yang dipakai. Ini adalah perhitungan MIG design dari awal sampai akhir, tetapi saya tidak akan membahas lebih dalam tentang proses MIG design ini. Ketika sudah melakukan MIG design ini, kita melakukan uji SLAM atau yang bisa disebut juga namanya Creutzfeldt-Abrams, di mana Creutzfeldt-Abrams ini digunakan untuk menguji apakah konkrit atau beton yang masih basah ini diuji apakah beton ini masih sesuai rencana. Ketika kita merencanakan beton basah ini untuk misalkan pengecoran di jalan, kita melihat tabel pada uji SLAM-nya maksimal 7,5 tingginya dan minimalnya 5. Apabila ketika kita membuka Creutzfeldt-Abrams itu konkretnya turun dan kurangi dari 5, maka itu tidak digunakan lagi. Kita harus mengulang perhitungannya dengan awal lagi, dari mulai pembersihan dari agregatnya, dari perkiloan di kilo. Dulu kita mengilo di kilo dari pasirnya, semuanya. Selanjutnya pengelompokan perkerasan kaku. Yang pertama, perkerasan kaku dengan sambungan tanpa tulangan untuk kendali retak. Yang kedua, perkerasan kaku dengan sambungan dan tulangan untuk kendali retak. Yang ketiga, perkerasan kaku dengan tulangan tanpa sambungan. Perkerasan komposit. Perkerasan komposit merupakan gabungan konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement dan lapisan perkerasan lentur atau flexible pavement di atasnya, di mana kedua jenis perkerasan ini bekerja sama dalam memikul beban lalu lintas. Untuk ini, maka perlu ada persyaratan ketebalan perkerasan aspal agar mempunyai kekakuan yang cukup serta dapat mencegah retak refleksi pada perkerasan beton di bawahnya. Konstruksi ini umumnya mempunyai tingkat kenyamanan yang lebih baik bagi pengendara dibandingkan dengan konstruksi perkerasan beton semen sebagai lapis permukaan tanpa aspal. Pada perencanaan pemilihan perkerasan, atau misalkan jalan ini harus menggunakan perkerasan lentur, jalan ini harus menggunakan perkerasan kaku atau perkerasan komposit, ada beberapa kriteria. Misalkan salah satunya yaitu kita melihat dari daya dukung tanah dari jalan tersebut, kemudian kondisi lapangnya. Kita apabila jalan tersebut akan selalu dilewati oleh kendaraan dengan tonase yang cukup besar, maka tidak diperuntukkan perkerasan lentur digunakan pada jalan tersebut. Ada juga faktor kondisi, mungkin kondisi air hujan, kondisi cuaca, ya bisa. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan tebal perkerasan lentur jalan. Ini adalah contoh soal studi kasusnya perencanaan ketebalan perkerasan lentur jalan baru. Saya mengerjakannya di Excel karena untuk mempermudah pekerjaan, perhitungan juga pun. Suatu ruas jalan arteri 3 lajur 2 arah direncanakan dengan umur rencana 20 tahun. Pada saat jalan dibuka tahun 2000, LHR adalah sebagai berikut. Yang pertama, mobil penumpang dengan berat 2 ton 10.000 kendaraan per hari. Yang kedua, bus berat dengan berat 9 ton 1.000 kendaraan per hari. Yang ketiga, truk ringan dengan berat 8,3 ton 400 kendaraan per hari. Yang keempat, truk berat dengan berat 18 ton 100 kendaraan per hari. Yang kelima, truk dengan berat 25 ton 200 kendaraan per hari. Yang keenam, trailer dengan berat 42 ton 50 kendaraan per hari.
Jadi tanyakan rencanakan ketebalan masing-masing lapis perkerasan jika CBR tanah dasar adalah 7%, pertumbuhan lalu lintas 3% per tahun, jalan berada pada kondisi iklim 1, kelandaian 2. Jenis atau material yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel material lapis perkerasan. Kita mulai menjawab soal ini. Yang pertama kita diketahui dulu, kita masukkan jenis kendaraannya semuanya dari 1 sampai 6. Kemudian kita masukkan juga berat total dari kendaraannya, ini diketahui dari soal. Nah, di sini kita mencari berat sumbu depan atau sumbu belakang. Berat sumbu depan dan sumbu belakang. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara 0,5 dikali dengan berat total. 0,5 didapat dari mana? Kita memerlukan tabel ini. Di dalam tabel ini ada namanya berat sumbu depan. Nah, ini yang namanya 50% ini kita kalikan dengan berat total pada sumbu belakang. Sumbu depan dikalikan dengan berat total. Misal 0,5 dikali dengan berat total yaitu 1. Pada berat sumbu belakang pun juga sama dilakukan seperti itu. Lakukan perhitungan tersebut dari jenis kendaraan 1 sampai kendaraan ke-6. Selanjutnya kita mencari nilai DDT. Bagaimana cara mencarinya? Mencari nilai DDT adalah daya dukung tanah. Mencarinya yaitu dengan grafik hubungan antara CBR dengan DDT. Nah, di sini CBR-nya diketahui pada soal 7%, kemudian kita ambil garis ke kiri dan kita lihat garis itu terletak pada angka berapa. Kira-kira ya ini menurut saya kira-kira ini pada angka 5,2, karena kalau 5 pas itu pasti di angka CBR-nya 8. Jadi nilai DDT-nya 5,2. Selanjutnya kita mencari faktor regional atau FR. Dalam mencari faktor regional, kita memerlukan data persen kendaraan berat dengan kondisi iklim, kelandaian, ruas jalan. Kalau kondisi iklim, kelandaian, ruas jalan itu sudah diketahui di soal. Namun, mencari persen kendaraan berat itu dengan cara jumlahkan dari berat kendaraan berat dibagi jumlah semua kendaraan dikali 100, karena kita memerlukan dalam bentuk persen. Apabila sudah diketahui 4 ini, kita memerlukan tabel untuk mencari nilai FR. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita lihat kondisi iklimnya 1, kemudian kelandaiannya 2, dan persen kendaraan beratnya itu lebih besar dari 30 atau lebih kecil. Karena ini yang lebih besar, maka kita menggunakan nilai FR-nya yaitu 1,5 sampai 2. Jadi nilai FR-nya 1,5 sampai 2. Selanjutnya kita mencari lintas ekivalen rencana. Angka ekivalen masing-masing kendaraan. Bagaimana cara mencari angka ekivalen ini? Ini sangat mudah dicari. Yang pertama, kita sudah tadi mencari berat sumbu depan dan sumbu belakang. Kenapa ini dikali 1000? Karena pada di atas ini satuannya ton. Kemudian di bawah kita memerlukan satuannya kilo. Kenapa kilo? Karena kita melihat tabel bantu angka ekivalen E. Untuk mencari angka ekivalen itu satuannya kilo agar kita mempermudah. Caranya bagaimana mendapatkan angka ekivalen ini? Yaitu dengan cara kita lihat berat sumbu depan 1000 kilo, berat beban 1000. Kemudian lihat pada tabel sebelah sini sumbu tunggalnya yaitu berapa, 0,0002. Nah, ini adalah nilai sumbu depan. Sumbu belakang pun sama seperti itu. Lakukan dari jenis kendaraan 1 sampai kendaraan 6, dan setelah itu kita totalkan
dari angka ekivalen depan dengan angka ekivalen belakang dan didapatlah angka ekivalen masing-masing kendaraan. Selanjutnya kita mencari lintas ekivalen permulaan, di mana rumusnya yaitu LHR dikali C dikali E total. LHR di sini sudah diketahui dari soal dan E total ini juga sudah diketahui dari sini. Nah, tinggal kita mencari nilai C-nya. Bagaimana kita mencari nilai C-nya? Nilai C ini didapat dari bantuan tabel koefisien distribusi kendaraan C. Bagaimana kita mengetahui bahwa mobil penumpang ini C-nya 0,4, truk 0,475. Bagaimana? Nah, ini sangat mudah. Kita lihat jumlah lajur. Diketahui di soal jumlah lajurnya 3 lajur, kemudian 2 arah. Apa ini maksudnya? Kendaraan ringan dan kendaraan berat. Maksudnya yaitu ketika mobil jenis kendaraannya mobil penumpang, maka nilai C-nya menggunakan kendaraan ringan, sehingga nilai C-nya yaitu 0,4. Bus berat pun sama. Bus termasuk kendaraan berat, sehingga menggunakan C-nya yaitu pada bagian kendaraan berat 0,475. Dan setelah mendapatkan nilai C, kita kalikan dari LHR kali C kali E total. Lakukan dari jenis kendaraan 1 sampai kendaraan 6. Selanjutnya kita mencari lintas ekivalen akhir, di mana lintas ekivalen akhir yaitu sigma LFP dikali dengan 1 tambah I dipangkatkan dengan UR umur rencana. I di sini apa? I di sini yaitu 0,03. Itu adalah persentase pertumbuhan lalu lintas per tahunnya 3%. Sedangkan yang 20% itu, yang 20 ini apa? 20 itu yaitu umur rencana UR. Kita merencanakan 20 tahun. Dan kita kalikan sehingga didapat 474 kendaraan. Selanjutnya kita mencari lintas ekivalen tengah, di mana rumusnya yaitu setengah kali LF tambah LA. Didapat hasilnya 368 kendaraan. Selanjutnya kita mencari lintas ekivalen rencana LER, di mana sebelum mencari LER kita memerlukan nilai FP. FP di sini rumusnya yaitu UR dibagi 10. UR umur rencananya yaitu 20 tahun dibagi 10 sama dengan 2, sehingga LER sama dengan LET dikali FP. LER didapat 736 kendaraan. Selanjutnya kita mencari indeks permukaan awal IP0. Kita merencanakan lapis permukaannya itu dari laston, lapisan aspal beton. Untuk menentukan IP0 itu yaitu dengan melihat tabel ini, yaitu dengan melihat jenis permukaannya. Kita kan merencanakan dengan laston, sehingga IP0 nya itu didapat 3,9 sampai 3,5. Kita juga bisa menggunakan nilai yang lebih besar dari 4 ini. Kemudian apabila jenis permukaannya kita menggunakan jalan kerikil, kita tinggal memasukkan IP0 nya itu lebih kecil dari 2,4. Ini sangat mudah. Selanjutnya kita mencari indeks permukaan akhir IPT. Kita memerlukan data kelas jalan, LER dan IPT. Kelas jalan di sini kita menggunakan kelas jalan termasuk kelas jalan arteri, karena pada soal kita menggunakan terdapat jalan arteri, dan LER-nya juga sudah saya linkkan. Kemudian IPT-nya didapat dari mana? IPT-nya didapat dari tabel ini. LER kita lihat pada kolom LER. Pada LER 736 termasuk kepada yang mana? Termasuk kepada 100 sampai 1000. Nah, setelah itu kita lihat klasifikasi jalannya. Klasifikasi jalannya termasuk jalan arteri. Maka kita ambil ke sini, dan di sini adalah nilai IPT-nya 2 sampai 2,5.
Selanjutnya kita menentukan indeks tebal perkerasan atau ITP, di mana IP0 yang tadi dan IPT, LER, DDT, dan FR kita masukkan. Nah, setelah itu kita lihat pada gambar sini, kita masukkan nilai ini, DDT 5,2, kemudian LER 734, maaf, 735,87. Kemudian kita ambil garis dari DDT ke sini ke ITP. Selanjutnya kita masukkan nilai FR. FR-nya yaitu 2. Nah, dari sini kita ambil garis lagi ke sini dan didapat nilai ITP-nya yaitu 10. Selanjutnya menentukan menentukan tebal masing-masing perkerasan, yaitu ITP sama dengan A1 kali D1 ditambah A2 kali D2 ditambah A3 kali D3. ITP-nya yaitu 10. Kemudian dari mana nilai-nilai ini didapat? Nilai ini didapat dari tabel gambar ini. Pada gambar ini A1 kita menggunakan jenis bahannya laston. Pada koefisien relatifnya A1-nya yaitu 0,4. Dengan kekuatan bahannya yaitu 744, saya menggunakan kekuatan yang lebih besar. Kemudian pada 7,5 ini didapat dari mana? Didapat dari ini, lapis permukaan. ITP-nya yaitu 7,5 sampai 99. Ini mendekati hampir 10 ITP-nya. Saya menggunakan yang ini saja, enggak menggunakan yang ITP bawahnya. Kemudian bahannya laston. Tebal minimumnya yaitu 7,5. Nah, nilai ini dimasukkan kepada D1. Selanjutnya A2 didapat dari sini. A2 saya menggunakan pondasi macadam dengan koefisien relatifnya yaitu 0,14. Kemudian 20-nya didapat dari sini. Kita lihat dari tipis pondasi ITP-nya yaitu 10 sampai 12, 20. Ini kan ITP-nya 10. Kemudian bahannya batu laston atas dan tebal minimumnya 20. Dan yang terakhir 0,13 didapat dari sirtu. Dari ini tabel ini maksudnya, maaf, koefisien kekuatan relatifnya yaitu 0,13, sehingga kita masukkan dan kita lakukan perhitungan. Didapatlah 32. Saya bulatkan menjadi 32 cm. Jadi kesimpulannya, pada masing-masing lapis perkerasannya itu, pada perkerasan 1 lapis permukaan dengan jenis lapisan laston, koefisien kekasaran relatifnya yaitu 0,40 dan ketebalannya 10. Lapis kedua lapis kondisi atasnya yaitu lapisannya lapis fondasi atas, jenis lapisannya batu pecah, koefisien kekasaran relatifnya yaitu 0,14 dan ketebalannya 20. Lapis ketiga fondasi bawah dengan menggunakan jenis lapisan sirtu kelas A dengan A3 0,13 dan ketebalannya 32 cm dari sini. Yang keempat, tanah dasar didapat dari soal CBL 7% dan DDT-nya didapat dari tadi yang di atas. Mungkin itu perencanaan tebal perkerasan jalan, tahap perhitungan dari 1 sampai 10 yang tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan saya berharap juga kepada yang mendengarkan video ini, saya berharap ada masukan bagi teman-teman untuk menjadikan saya menjadi lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penyampaian maupun dari perhitungan perkerasan jalan. Saya sangat menerima masukan dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.